Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Garut saat ini sedang dingin, makanya saya pakai jaket. Nah, untuk menghangatkan suasana nih pemirsa, saya ingin menyampaikan pertanyaan yang sudah masuk dan saya persilahkan Anda untuk memberikan jawaban. Oke. Ini pertanyaan yang masuk dari salah satu viewers channel Aceng Umar Fahmi Official. Pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, semakin maraknya para YouTuber mencari subscriber, mereka membuat video prank atau mengagetkan orang dengan tujuan bercanda. Bagaimana hukum prank atau mengagetkan orang dengan tujuan bercanda atau bahkan merugikan orang lain? Pertanyaannya seperti itu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa salaman amma ba'du. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Ini memang udah jadi tren sekarang ya. Sudah jadi tren. Jadi ada kaidah al-adah muhakkamah. Ada kaidah bahwa tren atau kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai hukum. Sebagian ulama ada yang membacanya muhakkimah. Adah itu kebiasaan itu bisa menghukumi. Ada yang mengatakan bisa dijadikan hukum. Yang jelas nggak ada yang baca al-adah mahkamah gitu. Oke. Namun itu tentu adah yang tidak bertentangan dengan syariat. Kalau misalnya ada adah yang bertentangan dengan syariat, kebiasaan yang bertentangan dengan syariat seperti gosok sandal misalnya. Itu ambil sandal temennya tapi nggak bilang dulu misalnya kan. Itu udah kebiasaan kok nggak apa-apa gitu kan. Nah ini ada yang tidak perlu dilestarikan karena ada atau tradisi yang kurang baik. Terkait dengan tradisi ngeprank, istilahnya ngeprank ya, ngeprank itu ketika sampai pada titik membahayakan orang lain, mengagetkan orang lain, atau istilah dalam kitab itu tarwik gitu ya, itu tentu dilarang alias harus dihindari, apalagi yang berpotensi mendatangkan madorot atau bahaya. Misalnya orang yang diprank, yang dikagetkannya itu punya penyakit jantung, itu kan bisa mengancam jiwanya. Kita kan tahu ada kaidah la doror wala diror, tidak boleh membahayakan diri sendiri, juga tidak boleh membahayakan orang lain. Tapi kalau misalnya itu hanya sebatas candaan biasa, wajar gitu ya, dan orang yang kemudian diajak bercandanya juga slow aja, nggak gimana ya, nggak ngambek, nggak baper, atau bahkan sampai terancam keselamatannya atau jiwanya, tentu itu selama masih dalam batas kewajaran silakan saja. Jadi selama ada dalam batas kewajaran, ini tidak menjadi apa-apa, apalagi kalau korbannya ini ridho dengan apa yang kita lakukan. Tapi kalau sudah melewati batas kewajaran, maka ini secara agama tidak diperbolehkan atau diharamkan. Ya betul. Karena menjaga keselamatan orang lain juga adalah menjadi tanggung jawab kita kalau memang itu ada urusannya dengan kita. Betul. Kalau gara-gara ngeprank kita berpotensi membahayakan orang lain, ya kita bertanggung jawab juga dong. Bahaya, hati-hati. Itulah kenapa yang ada dan diajarkan di dalam agama itu, salah satu sedekah kita yang paling sederhana adalah dengan menyingkirkan diri di jalan, dengan tujuan untuk menyelamatkan orang lain agar jangan sampai tertimpa bahaya atau musibah. Ini kok malah sengaja didatangkan musibahnya. Nah, misalnya kalau sampai itu melampaui batas kewajaran. Jadi kalau guyon-guyon biasa, bercanda-bercanda biasa yang wajar-wajar saja, ya hidup ini sudah terlalu berat. Jangan kita perberat dengan ketegangan yang berkelanjutan lah. Tidak semua tegang itu baik. Oke, itu jawaban dari Pangersa. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab gitu, dan untuk referensinya itu ada. Ya, insyaallah nanti dicantumkan di link deskripsi ya. Untuk ibarah atau referensinya. Jawabannya sudah ada, kemudian nanti referensinya atau ibarahnya ada di link deskripsi ya. Untuk teman-teman bisa baca untuk lebih lengkapnya. Kesimpulannya jawabannya seperti itu. Kita bertemu di kesempatan yang lain. Saya ingin ingatkan kembali kepada teman-teman untuk yang mempunyai pertanyaan seputar keagamaan, jangan malu-malu, jangan segan-segan, gratis. Silakan kirimkan pertanyaan Anda
ke kolom komentar atau ke nomor WA yang tercantum di deskripsi. Kita bertemu di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.